Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya di SMK Negeri 2 Klaten. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Arif Rahman dari kelas 13 IJB. Latar belakang PKL, praktek kerja lapangan atau biasa disebut PKL adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang berguna dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi atau kemampuan siswa sesuai bidangnya dan juga menambahkan bekal untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin ketat dalam persaingan keterampilan maupun pola pikir seperti sekarang ini. Berikut adalah dasar hukum praktek kerja lapangan. Selanjutnya, tujuan praktek kerja lapangan. Yang pertama, agar siswa atau siswi dapat mengaplikasikan ilmu atau teori yang sudah diperoleh di sekolah. Selanjutnya, nomor 2, membentuk pola pikir yang membangun. Selanjutnya, melatih cara berkomunikasi secara profesional di suatu industri tersebut. Yang selanjutnya, meningkatkan etos kerja siswa-siswi tersebut. Selanjutnya, meningkatkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki khususnya di industri yang akan dituju. Dan yang terakhir, membangun hubungan timbal balik antara SMK dengan industri tersebut. Manfaat praktek kerja lapangan. Yang pertama, menciptakan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta semangat untuk bekerja sehingga lebih profesional ketika terjun ke industri yang dituju. Nomor 2, memperkuat hubungan sekolah tempat siswa-siswi tersebut belajar dengan industri tempat mereka melaksanakan prakrin. Nomor 3, mendapat pengakuan dan pengalaman bekerja yang merupakan bagian dari dunia pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir, menciptakan SDM yang tangguh menghadapi perkembangan zaman sekarang ini. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Nomor 1, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan minimal 6 bulan sebagai persyaratan kelulusan sekolah. Nomor 2, menjaga nama baik sekolah agar hubungan dengan industri terkait tetap berjalan dengan baik. Yang nomor 3, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktik kerja lapangan. Nomor 4, menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada di lingkungan praktik kerja lapangan dengan baik dan hati-hati. Nomor 5, mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing kedua belah pihak. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan dan tidak mengotori ruang kerja di lingkungan praktik kerja lapangan. Keadaan umum perusahaan. Secara singkat, SMK Negeri 2 Klaten. STM Klaten yang berstatus swasta yang dipelopori Hadi Isanyoto, Yerukido, dan Parjimin dirintis pendiriannya pada tanggal 1 Agustus 1961. SMK Negeri 2 Klaten atau STM Senden adalah sebuah lembaga pendidikan yang dahulu bernama STM Negeri Klaten. SMK Negeri 2 Klaten merupakan sekolah menengah kejuruan yang mempunyai program diklat 4 tahun, yaitu di mana setelah mengikuti ujian nasional, siswa atau siswi masih harus menjalani praktik kerja industri atau prakrin selama minimal 6 bulan, dan setelah itu akan mengikuti wisuda. SMK Negeri 2 Klaten memiliki 8 program keahlian, yaitu Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi, Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif, Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur, Teknik Tenaga Listrik, Teknik Pengecoran Logam, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi, Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan. SMK Negeri 2 Klaten memiliki komitmen untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, berjiwa wirausaha, cerdas, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di pasar global. Parameter keberhasilan SMK Negeri 2 Klaten diukur berdasarkan seberapa banyak lulusan yang dapat bekerja di luar negeri dan dunia usaha, dunia industri bertaraf internasional maupun berwirausaha mandiri atau entrepreneur. Visi SMK Negeri 2 Klaten yaitu menjadi SMK bertaraf internasional yang unggul, cerdas, bermartabat, dan cinta lingkungan. Misi SMK Negeri 2 Klaten
Yang pertama, mewujudkan tamatan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mengembangkan institusi dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dibanding 2008 dengan suplemen ISO 9004 dibanding 2000, ISO 14000 dan ISO 16000 secara konsisten. Mengembangkan kurikulum nasional bersama pengguna tamatan serta memvalidasi sesuai tuntutan pasar kerja dan perkembangan iptek. Selanjutnya, melaksanakan diklat dengan pendekatan kompetensi based training dan production based training untuk memberi peluang tamatan berwirausaha atau bekerja di industri. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan DUDI, perguruan tinggi, instansi terkait untuk mewujudkan pengembangan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum implementasi, prakerin, dan pemasaran tamatan. Dan yang terakhir, mengembangkan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, ramah lingkungan, serta mengendalikan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Berikut adalah jam kerja. Selanjutnya, kegiatan peserta selama PKL. Kegiatan di sekolah, yang pertama, instalasi software di laptop atau PC. Nomor 2, menyiapkan lab komputer untuk persiapan ujian. Nomor 3, menjadi proktor ujian. Nomor 4, pengecekan laptop, PC, dan pen tablet. Nomor 5, pembuatan video profile BCA Cash Management Academy. Nomor 6, membuat rangkuman materi yang diajarkan dari pihak BCA Cash Management Academy. Dan yang nomor 7, pembuatan karya inovatif. Kegiatan persiapan vokasi BCA CMA. Yang nomor 1, mengeban, brut, dan packing uang. Nomor 2, praktek replenish ATM atau CRM. Nomor 3, praktek mesin sortir. Nomor 4, praktek mesin counting. Nomor 5, praktek mengganti kertas thermal ATM. Nomor 6, membersihkan lab. Nomor 7, pengenalan kelas BCA ke adik kelas. Nomor 8, Zoom meeting dengan pihak BCA CMA. Nomor 9, latihan fisik. Hasil kegiatan di sekolah. Yang pertama, software terinstall dan berjalan dengan baik. Nomor 2, lab komputer dapat digunakan dengan baik. Nomor 3, ujian berjalan dengan lancar. Nomor 4, laptop, PC, dan pen tablet dapat digunakan dengan baik. Nomor 5, telah membuat rangkuman materi yang diajarkan dari BCA Cash Management Academy. Nomor 6, telah membuat video profile BCA Cash Management Academy yang ada di SMK Negeri 2 Klaten. Hasil persiapan vokasi. Kegiatan persiapan vokasi BCA CMA. Yang nomor 1, menambah jam terbang dalam mengeban, brut, dan packing uang. Nomor 2, menambah jam terbang dan dalam replenish, mengganti kertas thermal ATM atau CRM. Nomor 3, menambah jam terbang dalam menggunakan mesin sortir dan mesin counting. 4, lab menjadi lebih bersih dan rapi. 5, peserta menjadi lebih mengenal program BCA CMA di SMK Negeri 2 Klaten. Nomor 6, mengetahui update informasi tentang BCA CMA. Berikut adalah dokumentasi kegiatan di sekolah. Berikut adalah dokumentasi kegiatan persiapan vokasi. Kesesuaian kompetensi di industri dan sekolah. Kesesuaian kompetensi yang diajarkan saat masih KBM dengan saat prakerin di sekolah hampir banyak yang digunakan. Di antaranya menginstal aplikasi, pengecekan serta perawatan software dan hardware, penggunaan aplikasi editing video, penggunaan Microsoft Office saat membuat rangkuman materi tentang BCA CMA. Sedangkan kesesuaian kompetensi yang ada di sekolah dengan vokasi BCA CMA bisa dibilang sangat minim. Yang terjadi pada saat proses seleksi, kami banyak mendapatkan ilmu baru seperti cara membongkar mesin ATM, mengisi ulang uang di ATM, serta menggunakan mesin counting dan sortir, dan lain-lain. Kesimpulan, dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan atau prakerin, siswa dituntut untuk mempunyai sikap mandiri dan mampu berinteraksi dengan orang lain, sehingga siswa diharapkan dapat memiliki keterampilan serta wawasan yang tinggi, meningkatkan
meningkatkan, memperluas, dan memantapkan keterampilan yang membentuk kemampuan dan wawasan kami sebagai bekal untuk lapangan kerja serta sesuai dengan program studi yang diperoleh. Saran: menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten dan terutama kompetensi keahlian SIJA. Selanjutnya, mempersiapkan tempat praktik kerja lapangan yang akan dituju dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, sebaiknya siswa menyiapkan mental untuk menghadapi dunia industri karena pada dasarnya dunia industri itu lebih keras dan sulit. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri, selalu aktif dan komunikatif terhadap orang lain. Jadi sewaktu di dunia industri lebih mudah untuk menjalani komunikasi dan bekerja sama. Karya inovatif Smart Stick. Latar belakang: tunanetra merupakan istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Alat bantu untuk mobilitasnya bagi tunanetra dengan menggunakan tongkat khusus. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatan, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya. Tunanetra seringkali menemui kesulitan pada saat berjalan. Mereka terkadang tidak mengetahui ada benda apa di depannya, hingga akhirnya tertabrak. Mereka juga tidak tahu apakah ada lubang di jalan yang mereka lalui, yang dapat mengakibatkan terjatuh. Apalagi pada saat berada di lokasi gelap, mereka mungkin bisa tertabrak kendaraan yang melintas karena si pengendara tidak mengetahui keberadaan si tunanetra. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, antara lain: 1. Difabel tunanetra menemui kesulitan pada saat berjalan dan membutuhkan sebuah alat bantu. Nomor 2. Difabel tunanetra mendapatkan bahaya pada saat berjalan di malam hari dan berada pada posisi gelap atau kurang cahaya. Nomor 3. Difabel tunanetra menemui kendala pada saat di depan ada lubang dan ada benda yang menghalangi. Tujuan pembuatan alat: 1. Terwujudnya media atau alat bantu yang dapat memudahkan seorang difabel tunanetra dalam berjalan. Nomor 2. Terwujudnya media atau alat yang dapat membantu difabel tunanetra untuk melindungi tunanetra pada saat berjalan. Nomor 3. Terwujudnya media atau alat yang membantu menginformasikan adanya lubang dan benda yang menghalangi di depannya. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama Arduino Uno, ultrasonic, buzzer, kabel jumper, modul getar, tongkat, power bank, box elektronik, sensor LDR, PCB, serta lampu LED. Cara kerja: pada tongkat Smart Stick terpasang 2 sensor ultrasonik atau jarak, 1 sensor LDR atau cahaya, dan modul getar. Sensor ultrasonik yang menghadap depan memiliki output getar yang dihasilkan dari modul getar. Bagian ini berfungsi mengidentifikasi jarak tongkat dengan objek atau benda di depannya. Jika jarak kurang dari 1 meter, maka modul akan bergetar. Sensor ultrasonik yang menghadap bawah memiliki output buzzer atau suara. Bagian ini berfungsi mengidentifikasi jarak tongkat dengan lubang yang ada di bawahnya. Jika jarak lebih dari 50 cm, maka buzzer akan berbunyi. Sensor LDR memiliki output LED. Pada saat cahaya yang di sekitar tongkat berkurang atau pada saat malam tidak ada matahari, otomatis LED akan terus menyala. Gambar di sebelah kiri menjelaskan keadaan saat tongkat mendapatkan suplai cahaya yang cukup, LED tidak menyala. Gambar di sebelah kanan menjelaskan keadaan saat tongkat kurang mendapat suplai cahaya yang terjadi, LED akan menyala otomatis. Semua komponen disusun sedemikian rupa supaya memudahkan pengguna, dengan Arduino sebagai otak dari alat ini dan didukung power bank sebagai daya yang setiap saat mudah diisi ulang. Terima kasih.